Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita saat ini berada di Matematika Discrete, yaitu sebuah mata kuliah di semester 5 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Malang. Kami dari kelompok 6, di antaranya yang pertama adalah Misbahuddin, biasa dipanggil Misbah, dan yang kedua adalah saudari Hafsah Risma, biasa dipanggil dengan Risma, dan presenter yang ketiga yang akan menemani teman-teman yaitu saudari Kasturi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang status path problem, atau dalam bahasa kita lebih mudah yaitu masalah lintasan terpendek. Nah, sekarang kita akan mengenal lintasan terpendek itu apa. Dalam kalimat ini kita terdapat sebuah kata masalah. Nah, hal ini kita perlu penyelesaian. Dan sebelum kita menyelesaikan, kita perlu ketahui apa definisi dari masalah lintasan terpendek atau persoalan lintasan terpendek. Menurut teori graf, persoalan lintasan terpendek atau the shortest path problem adalah merupakan suatu persoalan untuk mencari lintasan antara dua buah simpul pada graf berbobot yang memiliki gabungan nilai jumlah bobot pada sisi graf yang dilalui dengan jumlah yang paling minimum. Seperti yang ada di depan teman-teman semua, di sana sudah ada kata yang dicetak tebal adalah graf berbobot, ada gabungan nilai jumlah bobot, dan ada paling minimum. Dari sekilas definisi itu, kita sudah bisa menangkap bahwa persoalan lintasan terpendek ini mencari lintasan terpendek dari berbagai macam lintasan yang ada untuk menuju ke suatu simpul atau sebuah tujuan dari pemberangkatan kita. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa graf yang digunakan tentu adalah graf berbobot. Nah, apa itu graf berbobot atau kita sebut dengan wedge graph? Yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Jadi setiap untuk semua lintasan ini ada bobotnya tanpa terkecuali. Misalkan contoh gambar yang ada di slide ini yaitu dengan bobot jarak dari vertex A ke vertex B, dari B ke vertex D, dan ke vertex yang lain. Sudah sangat jelas. Kita masuk pada contoh terapan. Yang pertama, saya punya sistem penerbangan yang mana di sana menggambarkan jarak antara bandara satu ke bandara yang lain, dari kota Los Angeles ke kota Chicago, ke kota Denver, dan ke kota-kota yang lain yang ada pada gambar. Di sana menunjukkan bahwa bobot dari lintasan-lintasan itu adalah jarak. Yang kedua, misalkan dari sistem penerbangan itu kita asumsikan bahwa dari San Francisco ke Chicago atau ke Los Angeles itu dengan pertimbangan waktu, maka yang diletakkan pada lintasan adalah bobot yang berjenis waktu, seperti gambar yang Anda lihat dalam slide ini. Misalkan saya punya juga tentang jaringan komputer, dari jaringan satu ke jaringan yang lain misalnya, kita membutuhkan sebuah tarif atau harga. Maka yang kita pertimbangkan adalah bukan jarak lagi, tapi harga termurah. Nah, di sini kita juga mencari
solusi-solusi alternatif sebagaimana definisi dari lintasan terpendek tadi. Baik, kita lebih konkret lagi. Saya akan menjelaskan rute perjalanan, jarak dan tarif yang saya lalui ketika saya mau berangkat kuliah. Tempat kos saya berada di Jalan Kanjuruhan Asri. Saya menuju ke Unisma dengan mempertimbangkan berbagai macam lintasan seperti yang saya gambar dalam slide ini. Di sana banyak lintasan yang saya pertimbangkan agar saya bisa menempuh dengan jarak yang sangat pendek, atau ketika saya naik angkot tarifnya sangat murah. Lewat mana saja, maka saya gambar dengan bantuan graf ini. Dari lintasan-lintasan itu kita bisa menemukan termurah atau terpendek atau tercepat. Nah, yang kedua, saya misalkan seandainya saya mau pulang ke Pamekasan dari Kota Malang ini, tempat saya kuliah. Saya mengasumsikan di kota-kota besar bahwa ada jarak-jarak tertentu atau jalan-jalan yang bisa kita lewati. Banyak jalan menuju rumah, begitu kan? Nah, di sini rute perjalanannya adalah pertimbangannya antara jarak dan waktu. Jadi ada kalanya jaraknya itu pendek tapi membutuhkan waktu lama. Ada kalanya jaraknya itu panjang tapi membutuhkan waktunya lebih cepat. Di sana ada lintasan kuning dan lintasan ungu, itu bisa kita bedakan. Lintasan kuning di sana adalah lintasan di mana kita melewati laut. Tentu ini berbeda ketika kita melewati Suramadu misalnya. Nah, ini pertimbangan yang kemudian memunculkan sebuah kecepatan nantinya. Baik, akan dilanjutkan pada algoritma untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, sahabat-sahabat matematika, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma Dijkstra. Tetapi sebelum saya menjelaskan algoritma Dijkstra, kita semua harus tahu apa itu algoritma Grady. Algoritma Grady merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Perhatikan nilai maksimum sementara. Nah, perhatikan contoh gambar ini adalah GPS. Di mana GPS itu kita rubah menjadi sebuah graf sederhana. Dari graf sederhana, di sini kan kita menjelaskan tentang lintasan terpendek. Jadi, lintasan terpendek itu kan mempunyai bobot. Di mana bobot itu kan dicari yang paling terkecil. Jadi, ini kita mempunyai lintasan A ke B. Dari A kita mempunyai dua lintasan, kemana ada yang ke C dan ke G. Dari A ke C mempunyai bobot 4 dan A ke G mempunyai bobot 9. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa lintasan yang kita pilih adalah dari A ke C. Dari A ke C, kita juga dapat melewati D atau H. Dan kita kan harus memilih bobot yang paling terkecil. Jadi kita memilih ke D. Selanjutnya dari D itu kita ke E dan ke F dan ke B. Karena dari E, F, B itu mempunyai bobot yang paling kecil. Nah, sahabat-sahabat matematika, dari sini kita dapat memahami apa itu algoritma Dijkstra. Nah, kan
pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara. Nah, ini mencari nilai maksimum sementara sudah kesimpulannya dari algoritma Grady memang tidak selamanya memberikan solusi yang optimal, dikarenakan pencarian lokal maksimum pada setiap langkahnya tanpa memperhatikan solusi secara keseluruhan. Dimana kan dari A ada dua pilihan, dimana ke C dan ke G. Nah, kita tadi kan memilih ke C, itu langsung kita tanpa memperhatikan solusi yang lain. Inilah kekurangan dari algoritma Grady. Dari sini kita dapat memahami bersama sahabat matematika apa itu kekurangan algoritma Grady. Dan algoritma Grady ini akan disempurnakan pada pembahasan materi kita, yaitu algoritma Dijkstra. Sekarang kita melanjutkan pada materi algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iterasi, di mana yang kita ketahui iterasi itu adalah pengulangan. Prosedur iterasi yang mencari lintasan terpendek antara A atau simpul awal dan Z simpul tujuan dalam graf dengan pembobot. Jadi, kita itu mencari lintasan terpendek dari A ke Z dalam graf dengan pembobot atau dengan graf yang mempunyai nilai. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke setiap simpul S. Kan dari A ke Z pasti itu kan ada lintasan-lintasan yang harus dilalui sebelum A ini sampai ke titik tujuan atau Z. Algoritma Grady ini berhenti setelah mencapai simpul Z. Jadi ketika kita sampai pada simpul Z, disitulah algoritma Grady berhenti. Nah, kan kita sekarang sudah tahu apa itu algoritma Dijkstra ya, sahabat-sahabat matematika. Nah, kita langsung pada contohnya saja. Perhatikan gambar lintasan terpendek ini. Secara kasat mata jelas gambar tersebut sangatlah mudah untuk kita ketahui berapa panjang lintasan terpendek dari A ke Z. Tapi di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ada aturan algoritma di mana kita ini akan menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi kita harus menyelesaikan permasalahan pada gambar ini dengan menggunakan aturan-aturan algoritma Dijkstra. Nah, ini permasalahannya, berapa panjang lintasan terpendek antara A ke Z dengan graf berbobot yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, ini langsung saja pada penyelesaian. Langkah yang pertama, kita kan dari A akan menuju ke Z. Dari A ini kita mempunyai dua lintasan, yang mana ke B dan ke D. Dan kita harus memilih bobot yang paling minimum di antara B dan D. Jadi, antara B dan D yang mempunyai bobot paling minimum adalah yang ke D. Jadi, dapat disimpulkan antara A ke B dengan bobot 4 dan A ke B dengan bobot 4 dan A ke D dengan bobot 2.
Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa vertex pertama yang terdekat dari A itu adalah A ke D dengan bobot 2. Langsung saja kita menuju pada langkah yang kedua. Tadi kita kan memilih A ke D. Nah, di sini dari A ke D kita dapat melanjutkan lintasan pada E, di mana kita mempunyai bobot berjumlah 5. Tetapi sebelum kita memilih A ke D dan ke E, kita harus mempertimbangkan lintasan sebelumnya, yaitu A ke B dengan bobot 4. Jadi antara A ke D dan ke E dengan bobot 5 dengan A ke B dengan bobot 4, kita dapat mengetahui lintasan mana yang paling minimum. Jadi kita dapat menyimpulkan bersama A ke B merupakan vertex kedua yang terdekat dari A karena mempunyai bobot 4. Dari sinilah kita dapat mengetahui algoritma Dijkstra. Kenapa? Karena algoritma Dijkstra itu masih mempertimbangkan lintasan yang sebelumnya. Maksudnya di sini yang sebelumnya itu yang belum terpilih, yang tidak terpilih. Nah, dari sini apakah sahabat matematika bisa memahami? Ya, next selanjutnya. Sekarang kan kita sudah paham apa itu algoritma Dijkstra dengan Nah, kita lanjutkan pada langkah yang ketiga. Tadi kita pada langkah yang kedua memilih lintasan A ke B mempunyai bobot 4. Di sini sekarang kita akan melanjutkan ke C atau ke E, karena B itu mempunyai 2 lintasan yang harus kita pilih. Berhubung E itu tadi sudah dipilih oleh A ke D ke E, jadi langsung saja kita memilih A ke B ke C dengan bobot 7. Tetapi di sini kita juga harus mempertimbangkan lintasan sebelumnya, yaitu A ke D ke E dengan bobot 5. Jadi di antara kedua lintasan ini yang paling nilainya yang paling minimum adalah A ke D ke E. Jadi A ke D ke E dengan bobot 5 merupakan vertex ketiga yang terdekat dari A. Langkah yang keempat, kita dari A ke D ke E, kita akan melanjutkan lintasan pada Z dengan jumlah bobot yaitu 6. Tetapi di sini kita juga harus mempertimbangkan lintasan sebelumnya yaitu A ke B ke C dengan bobot 7. Tapi dari sini kita dapat memperhatikan dari lintasan A ke D ke E ke Z kita sudah punya bobot 6, sedangkan A ke B ke C masih mempunyai 7. Jelas kita dapat memilih lintasan dari A ke D ke E dan ke Z. Jadi kesimpulannya di sini A ke D ke E ke Z dengan bobot 6 merupakan vertex keempat yang terdekat dari A. Nah, ini kita perhatikan bersama.
Jadi kesimpulannya, lintasan terpendek dari A ke Z adalah A ke D ke E ke Z dengan panjang 6. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari panjang lintasan terpendek antara simpul A dan Z pada weight graph atau graf berbobot yang ditampilkan pada gambar berikut. Nah, teman-teman, di sini sudah ada graf sederhana yang memiliki 6 simpul atau 6 vertex dan 9 sisi, di mana setiap lintasannya itu sudah diberikan bobot. Nah, bisa dilihat bobot dari A ke B itu 4, A ke C 2, dan seterusnya. Nah, di sini di simpul A itu diberikan bobot 0. Kenapa? Karena kita ini belum bergerak. Nah, kita ini tujuannya mau bergerak dari titik A ke titik Z, titik tujuan. Nah, di sini sudah ada banyak graf, macam-macam graf. Ini pengembangan dari ini perubahan gambar A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini sudah ada banyak macam, teman-teman. Yang pada gambar A itu sama kayak yang tadi. Kita langsung beralih ke atau lihat gambar B yang dilingkari simpul A. Nah, simpul A adalah simpul awal kita sebelum bergerak. Nah, di simpul A itu terdapat 2 derajat ya, teman-teman. Yaitu derajat dari A ke B dan ke C, di mana bobot A ke B itu 4 dan A ke C sama dengan 2. Nah, dari kelihatan ini saja kita sudah tahu mau kemana ya, karena di algoritma Dijkstra ini selalu mencari nilai terkecil, karena kita materinya lintasan terpendek. Nah, kita bergerak dari A ke C, di mana A ke C itu nilainya 2A, sedangkan kalau A ke B nilainya 4A. Kita memilih A ke C dengan nilainya 2A. Selanjutnya, sekarang kita sudah berada di titik C yang besar bobotnya 2A. Nah, di sana kita perhatikan 3 derajat saja, C ke E, C ke D, atau C ke B. Nah, kalau dilihat secara sekilas, kita pasti menuju ke B karena nilainya lebih besar dari C ke D dan C ke E. Nah, kita ke 1. Nah, dengan bobot nilainya 3AC. Nah, sudah dilingkari. Nah, perjalanan kita dari titik A ke C sama dengan 2, C ke B sama dengan 1. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3. Makanya nilai perjalanan kita dari AC sama dengan 3AC. Nah, kenapa ada tanda cross di sini? Karena nilai 3AC lebih besar dari nilai 4A. Nah, kita selalu memilih nilai yang terkecil. Selanjutnya, seandainya kita ke E, maka bobot nilai dari perjalanan AC sama dengan 12AC. Sedangkan seandainya kita ke titik D, maka bobotnya adalah 10AC. Nah, itu adalah gerak panjang lintasan yang sudah diwarnai. Nah, kenapa ada tanda cross di sini? Karena jika kita berjalan dari titik A, C ke D, itu bobotnya sama dengan 10. Nah, itu nilainya lebih besar dibandingkan dari
A, C ke titik B yang bobot besarnya itu 3 AC. Nah, ini teman-teman sudah lihat kan pergerakan warna ungunya. Nah, karena tadi kan kita berdiri di titik B yang besar bobotnya sama dengan 3 AC. Nah, dari sini kita hanya akan berjalan lurus, karena kita tidak akan mungkin balik ke C atau balik ke A. Nah, seandainya 3 AC ke titik D ini, dimana bobotnya sebesar 5, maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, thread sudah ada. Dari titik A, C, B ke D ini sama dengan 8 ACB. Nah, dari D ini, kita mempunyai 2 pilihan. Kita mau ke Z dulu, apa mau ke E? Nah, seandainya kita mau langsung ke Z, maka bobot nilainya sama dengan 14. Nah, seandainya kita melewati E dulu, maka 8 tambah 2 sama dengan 10 ACBD. Ya, saya harap teman-teman mengerti di sini. Nah, kenapa pada gambar D itu dilingkari lagi angka 12 AC? Kenapa dilingkari angka 12 AC? Karena perhatikan pada titik E. Di titik E, seandainya kita bergerak dari A, C, E langsung, itu sama dengan 12. Nah, nilai 10 itu lebih kecil dari 12. Nah, kita memilih 10. Nah, angka 12-nya disilang. Kita nggak memakai jalan ini, karena ini terlalu panjang, bobotnya sangat besar. Kita bakalan kelamaan di jalan, ibarat suatu jalan ya. Nah, ini seandainya kita dari titik D ini langsung ke Z, maka bobotnya 8 tambah 6 sama dengan 14 ACBD. Nah, ini dia perjalanannya. ACBDE. Nah, tadi kan kita langsung lewat Z yang bobot nilainya sama dengan 14. Nah, seandainya kita melewat E, di mana di titik D sudah ada 8, dari D ke E itu sama dengan 2, 8 tambah 2, 10. Nah, makanya di titik E itu bobotnya 10 ACBD. Langsung wes, kita ke Z langsung. Berarti 10 tambah 3 sama dengan 13 ACBD. Nah, yang tadi, yang 14 tadi kan dihapus, gak dipakai, karena nilainya itu lebih besar dari ketika kita melewati E dan ke Z, daripada kita langsung ngambil Z. D ke Z itu terlalu panjang dan terlalu memakan waktu. Ibarat kalau kita berada di semestanya waktu ya. Tapi kalau kita melewati E ke Z itu, maka bobotnya lebih kecil dan lebih cepat. Nah, cross di Z yang nilainya sama dengan 14 ACBD. Nah, inilah rute perjalanan kita, teman-teman. Lintasan terpendek dari A ke Z adalah lintasan yang warnanya ungu ini. Ini adalah lintasan terpendek. Ini adalah lintasan yang memiliki bobot yang paling minimum dibandingkan bobot yang lain. Ya, yang kita lewati A, C, B, D ke E, terus nyampe ke titik tujuannya Z. Yang besar bobotnya sama dengan 13 A, C, B, D, E. Setiap simbol yang kita lewati sudah dilingkari warna merah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke masalah perjalanan tenaga penjual.
seorang tenaga penjual ingin mengunjungi masing-masing N kota tepat 1 kali dan kembali ke titik awal. Misal, tenaga penjual ingin mengunjungi kota Detroit, Toledo, Saginaw, Grand Rapids, dan Kalamazoo. Selain itu, ia harus mengunjungi kota-kota tersebut dengan jarak total minimum. Dan teman-teman, sekarang kita dihadapkan suatu masalah di mana penjual ini ingin mengunjungi kota yang sudah dibuatkan graf seperti ini, Detroit, Toledo, Kalamazoo, Grand Rapids, Saginaw. Tapi dia itu harus menempuh kota-kota ini dalam jarak yang paling minimum. Tentu kita menggunakan teori lintasan terpendek yang kita bahas sekarang ini. Nah, di sini sudah ada grafnya, teman-teman. Dan sudah ada bobotnya juga masing-masing. Dari Detroit Saginaw 98 bobotnya, Toledo 58 bobotnya, dan seterusnya ya. Nah, ini solusi. Kita asumsikan bahwa penjual tersebut berangkat dari Detroit. Pada penyelesaian ini kita akan menemukan 24 sirkuit, 24 lintasan yang dapat dilewati oleh tenaga penjual tersebut. Nah, akan tetapi karena penjual dapat menempuh jarak yang sama dalam sirkuit urutan terbalik. Nah, maksudnya di sini penjual dapat menempuh jarak yang sama dalam sirkuit urutan terbalik. Jika kamu memilih kota Detroit menjadi titik awal kamu berangkat dan kembali lagi ke kota Detroit, maka kalau dijumlahkan dari bobot, misalnya kita memulai perjalanan kita dari kota Detroit ke Saginaw, terus ke Grand Rapids, Kalamazoo, dan Toledo itu, dan kembali lagi ke Detroit, itu jumlahnya sama dengan jumlah dari Detroit, Toledo, Kalamazoo, Grand Rapids, Saginaw, kembali lagi ke Detroit. Maka kita simpulkan kita hanya akan mempertimbangkan 12 sirkuit. Kenapa? Karena 24 bagi 2 itu hanya pertimbangannya saja ya, 12 sirkuit. Nah, ini hasil dari pertimbangan kita. Nah, ini adalah sirkuit-sirkuit tadi, 12 sirkuit yang kita pertimbangannya bagi 2, 24 bagi 2 itu. Dari sirkuit-sirkuit yang kita lewati, lintasan yang dilewati penjual tadi, maka jarak yang paling minimum, karena kan penjual tadi ingin jarak yang paling minimum ya, dari kota Detroit kembali lagi ke kota Detroit. Nah, dari sirkuit-sirkuit tadi jarak yang paling minimum di sini adalah 458 ya, 458. Ini lebih kecil dari jika kita melewati kota-kota ke misalnya kayak Detroit, Toledo, Saginaw, Kalamazoo, Grand Rapids, dan Detroit itu 540. Itu lebih besar. Maka kita ambilnya yang paling kecil karena kita bahasnya di sini lintasan terpendek. Oke, kesimpulan dari masalah tadi adalah dapat diketahui bahwa total jarak minimum yang dapat ditempuh oleh tenaga penjual adalah 458 mil, yaitu dengan rute tadi Detroit, Toledo, Kalamazoo, Grand Rapids, Saginaw, kembali lagi ke Detroit. Nah, ini adalah grafiknya. Oke, dari Detroit ke Toledo, Kalamazoo, Grand Rapids, penjualnya wes keliling ini. Saginaw, Detroit kembali lagi. Oke.